Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat melakukan presentasi Pancasila. Baiklah, kami akan membahas materi salah satu yang ada di dalam Pancasila, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami dari kelompok 4 memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naya Tasya sebagai moderator pemateri hari ini, dan rekan saya ada Erikson sebagai pemateri, ada Aurel sebagai pemateri 2, dan ada Bagas sebagai pemateri 3. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat yang akan dijelaskan oleh Erikson. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih Pancasila. Yang pertama itu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila tidak hanya sekedar ideologi, tetapi juga merupakan sistem pemikiran yang mendalam yang membuat nilai-nilai filosofik yang saling berhubungan. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Ya, pengertian filsafat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia, gabungan kata philo atau cinta, dan sophia kebijaksanaan, yang berarti cinta dan kebijaksanaan. Yang kedua, filsafat adalah usaha berpikir secara mendalam, sistematis, kritis, dan rasional tentang realitas, kebenaran, kehidupan, Tuhan, manusia, dan alam semesta. Yang ketiga, filsafat bertujuan untuk memahami hakikat atau esensi dari segala sesuatu secara menyeluruh, tidak hanya tampak luar atau gejalanya saja. Setiap sistem filsafat memiliki ontologi atau apa yang dianggap nyata atau ada. Epistemologi atau bagaimana pengetahuan diperoleh, aksiologi atau nilai-nilai yang diyakini termasuk etika dan estetika. Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam sidang BPUPKI 1 Juli 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofis Bronslet daripada Indonesia Merdeka. Pancasila sebagai Weltanschauung, yang artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan suatu yang telah ada dalam berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Bagian B, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa manusia memerlukan filsafat? Atau Titus, Nietzsche, dan Nolan, filsafat membantu mengidentifikasi dan menyelidiki akar persoalan kehidupan sehingga memudahkan manusia menemukan solusi atau menunjukkan penalaran terhadap jawaban yang sudah ada. Gagasan-gagasan filsafat membentuk pengalaman dan perilaku manusia saat ini menjadi landasan orientasi nilai serta sikap. Melalui filsafat, manusia dapat mengembangkan kesadaran supaya menjadi lebih hidup, yakni lebih peduli, lebih kritis, dan lebih bijak dalam menilai segala hal. Meskipun sains dan teknologi memberi kemudahan atau security dan comfort, manusia sering merasa gelisah karena belum memahami makna hidup dan arah yang harus ditempuh. Filsafat berperan membimbing keinginan dan aspirasi sehingga arah hidup tidak sekadar dikuasai. Oke, terima kasih untuk Erikson. Untuk selanjutnya yaitu bagian B, menanyakan alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat yang akan dijelaskan oleh Aurel. Masuk ke B, menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama itu adalah filsafat Pancasila sebagai genetivus, objektivus, dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya dengan dasar sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Sedangkan Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritis berbagai aliran
filsafat yang berkembang untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Yang kedua itu ada landasan ontologis filsafat Pancasila. Ontologis membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak. Disebut juga dengan istilah substansi. Landasan ontologi Pancasila artinya sebuah pemikiran yang mendalam atas hakikat dan raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofi negara. Jadi pengakuan Pancasila sebagai dasar negara itu sangat diperlukan sebagai pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Penjabaran prinsip-prinsip Pancasila dalam landasan ontologi filsafat Pancasila. Yang pertama, penjabaran prinsip-prinsip Pancasila. Ketuhanan yang pada sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Mengakui adanya Tuhan, kebebasan beragama, saling menghormati sesama, hidup toleran antar umat beragama, serta menghargai kondisi untuk hak kebebasan beragama itu dilaksanakan oleh masing-masing penganut. Pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua orang memiliki martabat yang sama. Pada sila ketiga, persatuan Indonesia, perbedaan bagaimanapun menyangkut suku, ras, agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudannya warga negara kebangsaan. Pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi yang dijalankan oleh bangsa dijalankan dengan musyawarah untuk mufakat, bukan untuk menang sendiri. Semua pihak didengarkan, keputusan diambil secara bersama demi kepentingan bersama. Pada sila kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara menjamin kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Tidak ada yang lebih diutamakan terlebih dahulu, namun disamaratakan baik miskin maupun kaya. Dengan makna negara merdeka harus menjamin hidup layak bagi seluruh rakyatnya. Masuk yang ketiga ada landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat, pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Littlejohn dan Voss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Landasan epistemologi Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada sila-sila dalam Pancasila secara epistemologi dapat diuraikan. Yang pertama pada Pancasila, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, dilihat atau digali dari pengalaman bangsa Indonesia yang selalu berdampingan dengan agama dan kepercayaan sejak zaman dahulu. Pada sila kedua digali dari kejadian tertindasnya masyarakat oleh para penjajah selama berabad-abad. Pada sila ketiga, digali dari terbentuknya pengalaman bangsa bahwa perpecahan membuat bangsa menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Maka dari itu, bangsa Indonesia harus bersatu. Pada sila keempat, digali dari terlihatnya budaya bangsa Indonesia, yang dimana ketika mengambil sebuah keputusan itu dilakukan secara bermusyawarah untuk mufakat demi kesejahteraan bersama. Pada sila kelima, digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dari sikap gotong royong. Masuk ke empat, itu adalah landasan aksimologis Pancasila. Landasan aksimologis Pancasila adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila justru merupakan sumber nilai yang memberi aspirasi rakyat Indonesia untuk memahami hidup berbangsa dan bernegara secara utuh. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, pada sila pertama ada spiritual, kekudusan, dan sakral. Pada sila kedua ada kemanusiaan yang bermartabat, menghargai,
memiliki kebebasan dan bertanggung jawab. Pada sila ketiga itu ada solidaritas dan kesetiakawanan. Pada sila keempat, musyawarah, mufakat, demokrasi, dan berjiwa besar. Yang kelima ada keadilan, kepedulian, dan gotong royong. Oke, terima kasih kepada Aurel yang sudah menyampaikan poin B. Kita lanjut ke yang C, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang akan dijelaskan oleh Bagas. Baik, C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang Pancasila sebagai filsafat. 1. Sumber historis sebagai sistem filsafat. Pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di Sulu Indonesia bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Yudi Latif 2011 pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri di dalam sejarah masyarakat Indonesia. Lihat negara paripurna. Yudi Latif. Soekarno menafsirkan nasionalisme dalam dimensi religius. Dengan demikian sila ketuhanan berasal dari pengalaman historis bangsa Indonesia. Yang religius, sila kemanusiaan lahir dari pengalaman bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim yang menjunjung tinggi internasionalisme. Sila persatuan berasal dari pengalaman bangsa Indonesia. Dalam membangun nasionalisme, sila kerakyat munculnya dari pengalaman masyarakat Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan demokratis lokal atau nagari banjar desa. Sila keadilan sosial lahir dari pengalaman bangsa Indonesia yang memiliki semangat untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang diwariskan secara turun-menurun. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat diklarifikasi ke dalam dua kelompok. 1. Kelompok masyarakat awam, yaitu kelompok masyarakat yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dalam bentuk pandangan hidup, way of life. Dalam agama, adat istiadat dan budaya berbagai suku bangsa. 2. Kelompok masyarakat ilmiah akademis, kelompok masyarakat yang memahami Pancasila berdasarkan teori-teori akademis. Dalam hal ini Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dikaji melalui pendapat keilmuan filsafat dan sosial. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Noto Nagrono merupakan salah satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan sila lainnya. Hubungan antar sila adalah dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis, piramidal dan bersifat saling mengisi atau saling mengkualifikasi. Dalam hal ini sila ketuhanan berada di puncak yang menjiwai keempat sila lainnya. Sebaliknya, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai sila kelima merupakan hasil akhir dari pengalaman keempat sila sebelumnya dan sekaligus sebagai dasar atau alas dari sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. 3. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat diklarifikasi ke dalam dua kelompok. 1. Wacana politis yang muncul dalam sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum. Soekarno di Istana Negara pada 1998 dan 1959, argumen politis di era reformasi yang disampaikan oleh Habibie dalam pidato tanggal 1 Juni 2011 di gedung DPR. Dalam hal ini, Soekarno menyampaikan bahwa Pancasila sebagai filsafat atau
Philosophy from Slack adalah dasar falsafah negara Indonesia Merdeka sebagai jauh yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia majemuk. Dalam kuliah umum di Istana Negara pada tanggal 22 Mei 1998, Soekarno menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar kerohanian atau spiritual basis bagi bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai dasar moral hidup dalam masyarakat Indonesia. Kemudian pada tanggal 6 Juni 1958, Soekarno menyatakan bahwa masing-masing sila-sila Pancasila dapat dijelaskan filosofis. Dalam hal ini, Soekarno mencoba menjelaskan dasar ontologis, dasar epistemologis, dan aksiologis Pancasila. Terima kasih kepada Bagas yang telah menyampaikan poin C. Kita lanjut ke bagian D, yaitu membangun argumen dinamika dan tantangan. 1. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Era Soekarno, Pancasila dikenal sebagai filosofische Grundzweck, yaitu dasar filsafat negara. Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar kerohanian dan menyelenggarakan negara, meski belum diuraikan secara mendalam. Ide ini disambut baik dan bersifat teoritis. Lanjut ke era Soeharto, mendekati lebih praktis. Pancasila digunakan sebagai pedoman hidup, bukan hanya kebenaran filosofis. Soeharto menata Pancasila dalam sistem P4. Era ketiga yaitu era reformasi, tema filsafat Pancasila kurang terdengar. Namun Pancasila kembali diangkat dalam wacana akademik seperti oleh Habibie yang menilai Pancasila perlu dihidupkan kembali agar relevan dengan zaman. Kedua, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada kapitalisme, menekankan kebebasan individu dan kepemilikan modal. Tantangan terhadap Pancasila muncul saat kebebasan ini dilakukan berlebihan hingga menimbulkan dampak negatif seperti monopoli, konsumerisme, dan lain-lain. Yang kedua ada komunisme, reaksi terhadap kapitalisme yang menolak kepemilikan pribadi. Komunisme bertentangan dengan Pancasila karena mengabaikan hak milik individu dan prinsip keadilan sosial secara keseimbangan. Lanjut yang bagian O, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi. Yang pertama yaitu esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat tercermin dalam makna tiap sila. Yang pertama yaitu ketuhanan, menekankan kebebasan dan tanggung jawab orang manusia sebagai makhluk Tuhan. Kebebasan harus diiringi dengan kesadaran bertanggung jawab kepada Sang Pencipta. Yang kedua, kemanusiaan. Manusia sebagai makhluk monodualis, jasmin dan rohani, yang memiliki nilai kodrat baik individu maupun sosial. Sila ini menekankan penghormatan terhadap hakikat dan martabat manusia. Yang ketiga yaitu persatuan, rasa kebangsaan yang menyatukan seluruh warga, baik secara formal maupun mental. Yang keempat adalah kerakyatan, dasar musyawarah dalam mengambil keputusan, mencerminkan keadilan dan partisipasi tanpa diskriminasi terhadap minoritas. Yang kelima yaitu keadilan sosial, mencakup keadilan distributif dari negara ke warga. Legal, kewajiban warga terhadap negara, dan komutatif yaitu antar warga negara. Yang kedua yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ditunjukkan oleh yang pertama yaitu menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang membentuk identitas dan karakter bangsa merdeka baik dalam politik, hukum maupun budaya. Yang kedua, Pancasila membantu bangsa berpikir berdasarkan nilai-nilai budaya sendiri sebagai benteng dari pengaruh negatif ideologi luar. Ketiga, Pancasila sebagai filsafat terbuka maupun menjawab tentang globalisasi dalam zaman modern. Yang keempat, mampu menjadi dasar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya sebagai moderator membatasi pertanyaan, yaitu 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Yang pertama, Diana, persilahkan. Perkenalkan, nama saya Diana dan perwakilan dari kelompok 5. Pertanyaannya adalah, di tengah tantangan globalisasi dan arus informasi yang begitu cepat, bagaimana penerapan nilai aksiologis Pancasila dapat menjadi benteng moral bangsa? Terima kasih. Siapa lagi tadi? Tangan. Dwi. Perkenalkan, saya Dwi dari kelompok 1. Apakah penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat sudah tampak dalam kehidupan masyarakat saat ini? Coba berikan saya satu contohnya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Mita. Perkenalkan, nama saya Rita Natasha. Saya ingin bertanya, mengapa Pancasila disebut sebagai filsafat yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan religius bangsa Indonesia? Oke, terima kasih. Pertanyaannya saya tampung dulu, nanti akan saya buka sesi tanya jawab yang kedua. Mohon teman-teman beri waktu buat kami berdiskusi. Mohon perhatiannya semuanya kawan-kawan. Kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan yang tadi. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Tiana yang akan dijawab oleh Aurel. Pertanyaan dari Tiana, di tengah tantangan globalisasi dan arus informasi yang begitu cepat, bagaimana penerapan nilai aksiologis Pancasila dapat menjadi benteng moral bangsa? Nilai-nilai aksiologis dalam setiap sila Pancasila berfungsi sebagai kompas moral. Kompas moral itu sama bahasa ringannya petunjuk moral dalam menghadapi arus globalisasi dan informasi. Jika nilai-nilai aksiologis sila-sila pada Pancasila itu diterapkan di kehidupan pribadi, di kehidupan sehari-hari kayak kehidupan bersosial dan berkebangsaan, nilai-nilai Pancasila dalam aksiologis itu bisa menjadi benteng moral yang menjaga jati diri bangsa Indonesia, memperkuat ketahanan budaya, serta mendorong kehidupan berbangsa yang adil, bersatu, dan bermartabat. Oke, bagaimana Tiana? Sudah jelas? Untuk yang kedua, pertanyaan dari Dwi yang akan dijawab oleh Edison. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi. Apakah penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat sudah tampak dalam kehidupan masyarakat saat ini? Berikan contoh. Nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat hidup sudah mulai tercermin dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bentuk gotong royong, toleransi, dan partisipasi demokratis. Namun, perlu terus diperkuat melalui pendidikan karakter, keteladanan, dan penegakan hukum agar nilai-nilai ini benar-benar menjadi dasar moral dan etika dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa udah jelas? Pertanyaan yang ketiga yaitu dari Mita yang akan dijawab oleh Bagas. Baik, saya akan menjawab dari kita. Mengapa Pancasila disebut sebagai filsafat yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan religius bangsa Indonesia? Itu jawabannya, satu, berasal dari budaya lokal, nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan sudah hidup dalam masyarakat Nusantara. Dua, mengandung nilai religius, setiap sila mencerminkan ajaran moral agama di Indonesia, terutama sila pertama. Tiga, sebagai pandangan hidup, Pancasila menjadi dasar-dasar dalam berpikir dan bertindak bagi bangsa Indonesia. Empat, hasil refleksi tokoh bangsa Indonesia dirumuskan melalui dialog dan pemikiran mendalam atas keanekaragaman budaya dan kepercayaan. Apa udah jelas? Nah, untuk selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab yang kedua untuk 2 pertanyaan. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan. Kepada Puput,
saya persilakan. Menurut Anda bagaimana pendidikan filsafat Pancasila dapat memperkuat karakter generasi muda? Oke, terima kasih. Kami tampung dulu ya, Put. Yang kedua, Betty. Perkenalkan, nama saya Nadia Sulastri. Saya ingin bertanya, bagaimana Pancasila sebagai filsafat dapat menjadi acuan dalam mengembangkan kebijakan dan pembangunan nasional? Terima kasih kepada Puput dan Leti yang sudah bertanya. Kami waktu untuk berdiskusi mencari jawabannya. 3. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari Puput yang akan dijawab oleh Amel. Pertanyaannya, bagaimana pendidikan filsafat Pancasila dapat memperkuat karakter generasi muda? Pendidikan filsafat Pancasila adalah fondasi penting dalam membentuk karakter generasi muda yang beriman, beretika, cerdas, toleran, dan cinta tanah air. Pendidikan ini harus dikembangkan bukan hanya sebagai teori, tetapi juga contoh nyata, diskusi kritis dan praktik kehidupan sehari-hari di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tanpa pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila, generasi muda akan kehilangan arah dan bisa mudah terombang-ambing oleh pengaruh luar. Apakah sudah jelas, Put? Untuk pertanyaan kedua yaitu dari Leti yang akan dijawab oleh Bagas. Baik, saya akan menjawab dari Leti. Bagaimana Pancasila sebagai filsafat dapat menjadi acuan dalam mengembangkan kebijakan dan pembangunan masyarakat? Lebih singkat, nilai ketuhanan, mendorong kebijakan yang menjunjung moral dan toleransi antar umat beragama, kemanusiaan, mengutamakan keadilan hak asasi dan kemanusiaan dalam pembangunan, persatuan, menjaga kesatuan bangsa dalam kebijakan yang inklusif, kerakyatan, mengutamakan musyawarah dan berpartisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, keadilan sosial, mendorong pemerataan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Apakah sudah jelas, Leti? Oke, karena waktu yang sudah terbatas, jadi sesi tanya jawab akan kami akhiri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Untuk presentasi pada hari ini kami akhiri. Semoga materi yang sudah kami sampaikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kawan-kawan. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.